Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Hasan Ulaburan dari kelas 12 4A 12 dengan NIM 1218357. Saya akan menjelaskan sheet data ruang kelas yang sebelumnya. Saya akan merename nama, yaitu data ruang kelas, dan selanjutnya ini datanya yang saya udah buat. Saya akan memasukkan yang ini ke kelas dengan menggunakan data validation. Di sini ada pilihannya, yang sebelumnya ada any value, kita rubah menjadi data list, dan saya memasukkan dari E3 sampai E5. Untuk data yang ini saya memasukkan ke biaya inap dengan menggunakan rumus sama dengan IF buka kurung B3 sama dengan tanda kutip 2 1 balas kutip titik 2 titik koma, lalu titik 2 lagi, lalu 150.000 balas kutip, dan seterusnya sampai saya tutup dengan tanda tutup kurung. Yang tadi yang data yang saya buat ini akan saya masukkan ke biaya rawat dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan IF buka kurung B3 sama dengan tanda kutip 2 1 balas kurung titik 2 300.000 balas tanda kutip, lalu titik koma, dan seterusnya sampai saya tutup dengan tutup kurung. Lalu selanjutnya data ruang kelas. Di sini saya klik home, lalu saya masukkan merge and center, dan saya mewarnainya. Untuk yang ini saya buat untuk ke menu sheet, menu utama. Hanya singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rizky Madania Mulia dari kelompok 6 tugas multimedia yang beranggotakan M. Irsyad, Hasan Ulaburan, dan Rizky Madania. Untuk NIM saya 12/19/5004, dan sini membuat data rumah sakit. Di sini ada sheet untuk di data pasien. Untuk penginputannya kita lakukan secara manual pada bagian nomor 12345, lalu nama, lalu juga kelas, dan di tanggal masuk kita menggunakan fungsi format sel dulu, atau ada yang otomatis langsung tanggal. Di sini ada fungsi date number, kita bisa pilih dan sesuaikan apa yang kita mau. Di
sini untuk bagian sel B pada kolom nomor input manual, lalu nama kita menggunakan fungsi validasi. Caranya contohnya sini ada data validasi. Nah, biasanya di sini ada giveaway untuk pertama kalinya, lalu kita pilih list, kita pilih data validasi yang mana yang mau kita ambil. Misalnya kita ambil dari bawah atau dari atas juga bisa. Lebih mudahnya kita ambil data validasi dari bawah, kita klik sama dengan, lalu kita blok untuk bagian Budi Santoso sampai dengan enter, lalu kita pakai, dan hasilnya adalah seperti ini. Kita bisa pilih sesuai nama yang kita mau. Lalu untuk pada bagian kelas, di sini kita pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP ini kita ambil data pada bagian yang sudah disediakan, yaitu ini. Di sini ada kelas 2, kelas 1, kelas 3, sampai seterusnya. Data VLOOKUP ini tinggal kita pencet sama dengan VLOOKUP, lalu kolom sama dengan VLOOKUP, lalu pilih kolom Budi Santoso atau pada bagian C5. Jika ini Budi Santoso, maka kita bisa ambil datanya dari sini, yaitu kelasnya. Nah, tinggal kita blok. Oh, ini ada perbedaan karena ada beberapa yang pakai titik, pakai koma atau titik koma. Lalu kita blok, lalu kita CTRL F4 atau F4 juga berbeda. Lalu kita pilih tabel bagian berapa, kita pilih tabel bagian atau kolom kelas, itu ada di 2, lalu titik koma lagi, lalu kosong atau tutup, kita tutup kurung. Ini kita bisa copy ke bawah. Ini udah mengikuti secara otomatis ya. Tanggal masuknya juga sama, kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Untuk rumusnya juga nggak jauh beda, kita tinggal ngeblok dari nama itu, lalu kita pilih bagian kolomnya, itu kolom 3, lalu titik koma, langsung enter. Hasilnya akan mengikuti seperti ini. Jadi semuanya dipanggil berdasarkan nama. Kalau namanya ini saya mau ini kelasnya sudah mengikuti, tanggalnya pun sudah mengikuti. Sekian dari saya, Istimewa dan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Radri dengan NIM 1218393. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang tugas multimedia. Yang di sini saya akan menjelaskan sheet pembayaran. Yang pertama, membuat sheet pembayaran dengan saya rename dengan menjadi sheet pembayaran. Yang tadinya di sini mungkin ini sheet pertama, 2, 3 dan di sini 4. Saya mengubahnya dengan merename sheet dengan sheet pembayaran. Saya akan menjelaskan data di sini. Di sini saya mengetikkan nomor ini secara manual dan nama pun juga secara manual, dan kelasnya itu saya menggunakan data validation. Masuknya di sini saya menggunakan
normal sama menggunakan get, lama inap menggunakan rumus biaya kamar menggunakan rumus biaya rawat pun sama, dan total biaya pun sama. Untuk yang kelas, saya menggunakan data validation dengan cara kita ke data validation yang di sini tadinya di value gitu menjadi list, dan mungkin di sini tadinya saya di sini ada data yang saya buat yaitu 1, 2, dan 3. Saya membloknya, yang sekarang saya sudah hapus. Baru kalau kita sudah memblok yang data saya dibuat yang sudah saya hapus, baru tekan OK. Sini masuk, saya menggunakan yang tadinya mungkin di sininya general, saya ubah menjadi get. Jam masuk pun sama dan tanggal keluar pun sama. Jam masuk saya menggunakan temp. Lama inap dengan rumus yaitu di sini pada sel G4 dikurang jam masuk, itu pada E4 dengan rumus sama dengan G4 dikurang E4. Untuk biaya kamar di sini saya dengan memanggil menggunakan rumus if, yaitu di sini if D4 sama dengan di sini logical testnya ada I atau 1, di sini value true-nya ada 150.000, seterusnya sampai dengan tutup kurung, yang dimana nanti ketika saya mengubah kelasnya ini, dia pun akan mengikuti biaya kamar pun akan mengikuti kelasnya tersebut. Untuk biaya rawat pun sama, hanya yang berbeda yaitu pada value if true-nya, karena biaya rawatnya di sini 300.000. Untuk total biaya saya menggunakan rumus yaitu LM dikali BK sama dengan LM dikali BR. Apakah itu LM? LM itu adalah di sini terlihat LM itu adalah H4 atau lama inap. Untuk BK itu adalah di sini terlihat I4, di mana I4 ini adalah biaya kamar. H4 sama lama inap, dan J4 itu adalah biaya rawat. Dan itu penjelasan tentang tabel yang ada di sini. Untuk ini adalah untuk ke sheet data menu utama dengan menggunakan history. Dan saya membuat pivot chartnya menggunakan insert pivot chart. Dan di sini pada tabel pembayaran, pada sheet pembayaran untuk instruktifnya dan tabelnya terserah kita mau menampilkan chart yang mana. Di sini saya menampilkan untuk total biaya. Ini adalah total biaya yang termasuk di sini masuk ke dalam value. Untuk yang pivot tabelnya terdapat di data pasien, sheet data pasien, sheet data pasien. Yang saya masukkan itu hanya nama, kelas, dan tanggal masuk. Nomornya saya tidak masuk. Untuk caranya, pertama kita klik sel yang kita mau, dengan habis itu klik insert pivot, kita pilih pivot table, masukkan tabel yang ingin dimasukkan dengan cara membloknya. Ketika mau membuat
worksheet atau existing worksheet, saya hanya mau menampilkan di worksheet pada data passion ini saja. Jika sudah, kalian bisa tekan OK. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan menu utama. Menu utama di sini saya ada gambar hospital atau rumah sakit. Dan untuk pemanggilan hyperlinknya saya menggunakan save biasa. Dan bagaimana untuk membuatnya? Ketika diklik ke sheet data ruang, di situ menuju juru utama juga data pasien, di situ menuju utama pembayaran, terus menuju utama dengan cara klik kanan. Sini ketika kalian belum membuatnya, mungkin ada bacaan hyperlink, kalian bisa kliknya. Kalau di sini saya karena sebelum membuatnya, di sini ada bacaan edit hyperlink. Kalian bisa pilih sesuai data yang kalian ketik atau tulisan yang kalian ketik. Ketika kalian ketik ruang kelas, sudah kalian keser referensinya itu data ruang kelas. Ketika kalian mengetiknya data pasien, kalian bisa mengetiknya ke data pasien. Ketika kalian mengetiknya data pembayaran, kalian bisa ke share referensinya ke data pembayaran. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue udah ngerekam tapi nggak kerekam. Yuk. Bintangnya keluar. Itu kalau pakainya yang bedanya gimana? Tapi yang tadi ini ke save enggak? Enggak. Yang sebelumnya Yang sebelumnya ke save.